Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Pasca adik-adik semua. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? pasti baik dan luar biasa. Ayo semuanya tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, luar biasa bukan Tuhan Yesus kita Kakak Indri? pastinya. Walaupun kita masih beribadah di rumah-rumah, tapi karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita masih boleh ketemu walaupun hanya lewat televisi. Tapi Kakak Iren Dan Kakak Indri siap untuk melayani adik-adik semua pada perayaan Paskah Persekutuan Anak GKST Immanuel Palu. Iya. Adik-adik yang berada di rumah, baiklah, mari sekarang kita tenang. Semua siapkan dirinya, siapkan hatinya. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini boleh bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapakku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hari ini Tuhan melihat kita semua, adik-adik sekolah minggu bersama kakak-kakak pelayan anak pada saat ini. Kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita memberikan diri kita, apa yang kita punya pada saat ini kita berikan buat Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulaikan segala sesuatu dalam ibadah ini, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sehingga seluruh ibadah kita saat ini
untuk beribadah kepadamu, merayakan kemenangan Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan lewat ibadah Paskah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, sehingga kami semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah masih ada sukacita? Kalau kakak Indri yang di sini? Pastinya kakak Ire. Iya, kakak Ira dan kakak Indri di sini masih tetap bersukacita karena kita semua telah diselamatkan. Baiklah, pada saat ini mari bersama-sama kita angkat pujian Generasi Bagi Kristus. Ya, pujian ini akan kita nyanyikan 2 kali. Yang pertama kita menyanyi sambil bertepuk tangan, tidak pakai gerakan. Nanti yang kedua kita akan menyanyikan dengan gerakannya. Ya, masih ingat gerakannya kan? Pasti. Ya. Ayo semua yang di rumah kita tepuk tangan bersama-sama. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senang hati, untuk diselamatkan
Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Uli, dan doa firman saat ini juga akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nopsi. Namun sebelumnya kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa, mari kita angkat pujian ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sehingga kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari semuanya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memberkati kami semua. Kiranya kami semua menikmati sukacita berita Paskah yang hendak kami dengarkan lewat cerita firman Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk Kakak Uli yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Tuhan Yesus kiranya juga memberkatinya sehingga Kak Uli boleh bercerita dengan baik dan benar, dan kami semua boleh menikmati cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Halo adik-adikku yang manis, yang cantik, yang ganteng. Apa kabar hari ini? Iya, pastinya sudah duduk manis ya di rumah. Mau siap dengar firman Tuhan? Siap. Mana suaranya Kakak udah tidak dengar? Siap dengar firman Tuhan? Siap. Oke, tapi sebelumnya Kakak Uli mengucapkan selamat Paskah, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, sebelum Kakak Uli cerita, masih ingat ceritanya waktu Jumat Agung? Siapa yang cerita ya? Kakak Vina. Siapa? Kakak Vina. Kakak Vina. Oke, ceritanya
Ayo, ingat lagi. Tuhan Yesus disalib. Pintar, ternyata masih diingat. Jadi sekarang ceritanya Kakak Uli hari ini sambungannya tentang ceritanya Kakak Vina tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ikuti dengan gerakannya di rumah ya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sama-sama kita dengan gerakannya. Kakak Uli lihat masih ada yang duduk. Ayo semua berdiri. Iya, berdiri semua sama-sama ucapkan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, terdapat di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ada yang bawa Alkitabnya ya? Oke, sudah siap dengan Alkitabnya, nanti dibaca di rumah ya. Ya, ceritanya kali ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, coba dilihat sini. Ada gambarnya Kakak Uli di belakang. Ya, lihat seperti ceritanya Kakak Vina hari Jumat lalu. Lihat Tuhan Yesus sedang diapa? Lihat. Ya, Tuhan Yesus sedang berada di salib. Lihat wajahnya. Lihat badannya penuh dengan luka. Lihat luka yang ada di kepala karena duri, mahkota duri. Luka di tangannya karena dipaku. Luka di kakinya karena dipaku, dicambuk, dan ada luka juga di lambungnya. Kasihan tidak Tuhan Yesus? Kasihan. Coba lihat, ada wanita-wanita juga di sini yang sedang bersedih melihat penderitaannya Tuhan Yesus. Mereka bersedih melihat luka-luka yang ada pada badannya Tuhan Yesus. Ya, tubuhnya terluka penuh dengan darah. Itu semua karena apa? Karena menebus dosanya siapa? Dosanya kita semua. Bukan dosanya Tuhan Yesus yang dia tanggung, tapi kita semua. Kita sudah banyak berbuat dosa, tapi bukan kita yang tanggung. Tapi lihatlah wajah Tuhan Yesus bersedih dengan penderitaannya, dengan kesedihannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin, harus taat dengar-dengaran sama orang tua, karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Ya, setelah itu, setelah penderitaannya, Tuhan Yesus mati pada jam 3 sore. Karena menanggung, dia sudah menderita, tidak bisa lagi menanggung kesakitan yang ada dalam badannya, tubuhnya sakit. Akhirnya Tuhan Yesus dikubur. Pada saat itu Tuhan Yesus dikubur pada sebuah gua. Ya, pada waktu itu dikubur pada kuburan batu. Ya, mayat Yesus dikubur. Lihat, mayat Yesus sudah dibungkus dengan kain, terus dibawa masuk ke dalam sebuah gua. Ya, gua pada waktu itu untuk dikuburkan orang yang sudah meninggal. Oke, ya, pada saat itu kubur Tuhan Yesus akhirnya ditutup dengan batu yang besar. Wow, batunya sangat besar sekali. Akhirnya ditutup seperti ini. Kemudian Maria dan murid-murid Tuhan Yesus kembali pulang dengan sedih, dengan penuh murung, dengan penuh kegelisahan karena mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga menyambut hari Sabat pada waktu itu, Maria dan Maria Magdalena serta Maria-Maria lainnya datang ke kubur Yesus. Seperti kita juga pada saat ini biasa melayat ke kubur ya. Seperti keluarga kita yang meninggal, pasti kita juga melayat ke kuburnya. Begitu juga dengan Maria dan Maria-Maria lainnya. Maria Magdalena dan Maria anak Yakobus. Maria ibu Yakobus ya. Mereka pergi membawa minyak yang akan mereka urapi di badannya tubuh Yesus. Ya, pada saat itu
mereka pergi ke tempat Yesus. Mereka pergi dan tiba-tiba apakah yang mereka lihat? Ya, ternyata kuburan batu itu sudah terbuka. Dan lihat apa yang terjadi di dalam. Apakah masih ada mayat Yesus? Tidak. Wow, ternyata kuburannya kosong. Ya, mereka terkejut. Gimana ya? Kira-kira Tuhan Yesus pun ada. Pada saat itu, setelah mereka terkejut dan bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, tiba-tiba muncullah seorang malaikat. Ya, seorang malaikat, wajahnya sangat bersih, bersinar. Ya, malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Ya, jangan kamu takut. Sebab aku tahu siapa yang kamu cari. Kamu pasti mencari Tuhan Yesus kan? Orang Nazaret itu yang disalib." Ternyata mereka bilang, "Iya, betul, kami mencarinya." Terus malaikat bilang, "Dia yang disalib itu, yang sudah meninggal di tempat ini, coba lihat. Kuburannya sudah kosong. Itu menandakan bahwa dia telah bangkit. Dia telah hidup kembali." Ya, tolong, malaikat bilang, "Tolong ceritakan, kasih tahu kepada murid-muridnya, kasih tahu kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus yang disalib itu telah bangkit dan hidup kembali." Wow, puji Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus bisa bangkit dan bisa memenangkan dari segala maut. Wow, Tuhan Yesus luar biasa tidak? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, karena kita sebagai anak-anaknya sudah ditebus dengan darahnya. Kita harus bersyukur. Kita terus mengandalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia telah bangkit dan mengalahkan maut untuk kita semua. Tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi setelah itu mereka Maria yang lainnya pulang memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya, itu kepada murid-muridnya. Lihat, wajah mereka sudah tersenyum, sudah senyum sekali, sudah ceria karena mereka percaya dengan kuasa Tuhan. Malaikat memberitahukan mereka bahwa mereka sudah mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa mengalahkan daripada maut. Ya, jadi mereka pergi dengan sukacita memberitahukan kepada seluruh orang, kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus, ya, terus dengan murid-muridnya dan semua orang. Jadi dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu percaya, yakin kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan karena Yesus sungguh luar biasa. Anak-anak yang di rumah, kita harus meyakini dan mengimani ini semua karena kalian adalah pemilik kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus datang sendiri dari surga, turun sendiri ke bumi untuk rela disalib, untuk menebus dosa kita semua. Ya, siapa di sini mau suka masuk surga? Angkat tangannya tinggi-tinggi yang di rumah. Wow, lebih tinggi lagi, ada yang belum tinggi tangannya. Oke, semua pasti masuk surga. Tapi harus yakin dan percaya, terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang dengar-dengaran, yang sayang sama orang tua, tidak suka berkelahi, dan rajin menolong orang, dan rajin juga berdoa kepada Tuhan. Ya, demikian cerita Kakak Uli hari ini. Jangan lupa ada ayat hafalan yang terdapat di Roma 5 ayat 8. Ya, sekali lagi kita ucapkan Roma 5 Ayat sama-sama. Roma 5 Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Oke, Kakak Uli harap pasti dengan gerakannya anak-anak hafal ya, tidak terlalu panjang. Demikian
semuanya. Shalom. Ya, adik-adik di rumah, kita bersyukur dan berterima kasih kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semua diberkati dengan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Lipat tangan, siapkan hati, dan tutup mata. Bu Pendeta akan memimpin doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, dan kami pun beroleh sukacita karena kemenangan yang Tuhan Yesus berikan lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, sehingga memberi kami juga waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Terlebih kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan kasih setia Tuhan untuk kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih juga untuk Kakak Uli yang sudah boleh menyampaikan cerita firman Tuhan. Diberkati Kak Uli dalam kehidupannya, sehingga ia terus melayani Tuhan dan terus berkarya untuk Tuhan lewat mengajar, membina, membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk papa dan mama orang tua kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya kehidupan orang-orang tua kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara kami anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan kami, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bersukacita, anak-anak yang ceria menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Diberkati kehidupan kami, diberkati cita-cita kami. Walaupun saat ini kami libur oleh karena situasi dan keadaan ataupun kondisi yang ada, tapi kami percaya bahwa sekalipun kami ada di rumah, Tuhan Yesus tetap peliharakan kami. Bersama dengan orang tua kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memelihara kami semua, sehingga kami pun tetap menikmati kebersamaan kami dengan papa dan mama, dengan kakak, adik, saudara-saudara, opa, oma. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik bagi kami semua. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus pulihkan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberkati situasi dan kondisi yang saat ini tidak baik oleh karena mewabahnya virus corona. Tuhan Yesus kiranya jamah dengan kuasa-Mu, sehingga keadaan boleh membaik kembali. Semuanya boleh menjadi baik karena kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup
memulihkan keadaan menjadi baik. Tuhan Yesus sudah memenangkan kami dari kuasa maut. Kami pun percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kami semua, secara khusus situasi yang ada dengan mewabahnya virus corona ini. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menghentikan, dan biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu akan menjamah, memberkati, melindungi kami semua, dan kami pun tetap sehat, kuat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami percaya karena cinta kasih sayang Tuhanlah yang membuat kami menikmatinya. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa kesalahan kami, dan terima kasih kami boleh beribadah saat ini. Walaupun tidak seperti yang lalu, kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Kami mencari telur Paskah bersama-sama. Tapi saat ini kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap ada bagi kami semua. Dan suatu saat kami pun akan bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk adik-adik yang di rumah, boleh disiapkan persembahannya sambil kita menyanyikan pujian dalam nama Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita memberikan persembahan syukur, kita berdoa untuk persembahan dan sekaligus kita menutup ibadah ini. Sekali lagi kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memberi persembahan syukur kami saat ini sebagai ungkapan syukur karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menerima dan menyempurnakan sehingga persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami saat ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ada di hati kami semua anak-anak Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa hari ini kami merayakan Paskah, merupakan hari kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami, para pelayan anak Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Immanuel Palu mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.